Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Puspa, belajar matematika mudah, seru, dan bermanfaat. Oke ya, sebelum kita belajar pada hari ini, Ibu ingin bertanya dulu nih, perlu nggak sih belajar matematika menurut kalian? Jadi matematika itu banyak yang dipelajari ya, ada vektor, aljabar, statistika, aritmatika, geometri, peluang, dan trigonometri. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang trigonometri, yaitu pada kompetensi dasar 3.8 dan 4.8. Menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kita akan lihat dulu sebenarnya trigonometri dalam kehidupan kita itu digunakan untuk apa aja sih gitu ya. Nah, ternyata trigonometri itu bisa untuk menghitung tinggi gelombang air laut, atau untuk menentukan arah Ka'bah, bisa juga menghitung jarak benda-benda angkasa, dan menghitung ketinggian bangunan. Wah, matematika ternyata sangat dekat ya dengan hidup kita. Nah, ini juga bisa untuk menentukan tinggi tower atau menentukan panjang kabelnya. Bisa juga untuk menentukan tinggi gunung atau tinggi pohon. Nah, selain itu juga trigonometri ini bermanfaat di bidang otomotif dan pemesinan. Oke, sebelum kita tahu trigonometri digunakan di bidang-bidang yang dekat dengan kita akan belajar dulu untuk menemukan konsep perbandingan trigonometrinya. Perhatikan segitiga berikut. Panjang BC, DE, dan FG merupakan panjang sisi di depan sudut alfa. Sedangkan AB, AD, dan AF merupakan panjang sisi di samping sudut alfa. Sedangkan AC, AE, dan AG merupakan hipotenusa atau sisi miring. Nah, berikut ini merupakan perbandingan trigonometrinya. Panjang sisi di depan sudut alfa dibagi dengan sisi miring disebut dengan sinus alfa atau ditulis dengan sin alfa. Panjang sisi di samping sudut alfa dibagi sisi miring disebut dengan kosinus alfa atau ditulis cos alfa. Panjang sisi di depan sudut alfa dibagi panjang sisi di samping sudut alfa disebut tangen alfa, ditulis tan alfa. Nah, perhatikan segitiga berikut. Ini adalah sisi depan, ini adalah sisi samping, dan ini adalah sisi miring. Jadi ada 6 perbandingan trigonometri yang akan kita pelajari. Yang pertama, sinus alfa. Nah, biar mudah ini kita singkat ya menjadi sin demi. Sinus alfa depan dibagi miring. Selanjutnya kosami, kosinus alfa samping dibagi miring. Tangen alfa dibaca tandesa, depan dibagi samping. Nah, di sini ada kosekan alfa. Jadi kosekan alfa ini kebalikan dari sinus alfa. Sedangkan sekan kebalikan dari kosinus alfa, dan tangen alfa kebalikan dari tangen alfa. Oke ya, contohnya seperti ini. Perhatikan segitiga siku-siku di bawah. Sisi AB merupakan sisi samping sudut alfa, sedangkan sisi BC merupakan sisi depan sudut alfa, dan panjang sisi AC merupakan hipotenusa atau sisi miring. Nah, tentukan 6 perbandingan trigonometri yang sudah disebutkan tadi. Nah, untuk menentukan perbandingan trigonometrinya, kita harus mencari dulu panjang sisi AC dengan menggunakan rumus Pitagoras sebagai berikut. Nah, di sini dengan menggunakan rumus Pitagoras, sisi AC ditemukan sama dengan 5. Lalu kita masukkan ke rumusnya tadi ya. Sinus alfa, sin demi, berarti depan dibagi miring. Depannya 4, miringnya 5, sehingga sinus alfa 4/5. Kosami, berarti samping dibagi miring. Sampingnya 3, miringnya 5. Kosinus alfa sama dengan 3/5.
tandesa tangin alfa depan dibagi samping 4/3. Sedangkan kosekan alfa itu kebalikan dari sinus alfa. Sinus alfanya kita tadi dapat 4/5, sehingga kosekan alfanya tinggal dibalik menjadi 5/4. Begitu juga dengan sekan. Sekan kebalikan dari kosinus. Kosinusnya kita dapat 3/5, sehingga sekannya dibalik menjadi 5/3. Nah, kotangin alfa itu merupakan kebalikan dari tangin. Tangin tadi kita dapat 4/3, sehingga kotanginnya menjadi 3/4. Nah, mudah bukan? Nah, sekarang kita akan lihat nih terapan trigonometri dalam bidang teknik mesinnya. Nah, di sini yang akan kita pelajari adalah mesin bubut gitu ya. Oke. Membubut tirus dengan eretan atas. Nah, ilustrasinya seperti ini ya. Oke, kita akan menentukan rumus sudut pergeseran eretan atasnya. Perhatikan gambar berikut, perhatikan yang bagian jingga. Nah, selanjutnya perhatikan segitiga berwarna putih ini. Sudut pergeseran eretan atasnya ini sudut alfa per 2. Nah, yang ini. Ini diperoleh dengan perbandingan trigonometri tangin, yaitu depan dibagi samping. Nah, sehingga kita harus cari dulu nih, sisi depannya yang ini. Sisi depannya yang berwarna kuning ini. Ini diperoleh dari diameter besar dikurang diameter kecilnya dibagi 2. Karena ini ada 2 panjang sisi kuning yang sama ya. Nah, dibagi dengan sampingnya itu panjang L. Nah, sehingga diperoleh rumusnya sebagai berikut. Oke, jadi untuk menghitung sudut pergeseran eretan atas dapat menggunakan rumus yang telah kita temukan tadi. Tangin alfa per 2 sama dengan diameter besar dikurang diameter kecil dibagi 2 kali panjang tirusnya. Nah, ini keterangannya ya. Nah, ini diameter kecil, ini diameter besar, ini panjang tirusnya, ini sudut tirusnya, dan ini sudut pergeseran eretan atasnya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Sebuah benda kerja berdiameter besar sama dengan 55 mm, panjangnya 75 mm, akan dilakukan pembubutan tirus dengan diameter kecilnya atau D kecil sama dengan 42 mm. Berapakah besar pergeseran eretan atasnya? Mari kita selesaikan. Jadi diketahui diameter besar 55, diameter kecil 42, dan panjangnya 75. Nah, kita tinggal masukin ke rumus tadi. Nah, di sini diameter besar masukin 55, diameter kecilnya 42, dibagi 2 kali panjangnya 75. Nah, sehingga diperoleh 13 dibagi 150. Nah, tangin alfa per 2-nya diperoleh 0,087. Nah, untuk mendapatkan sudutnya kita menggunakan kalkulator ilmiah ya. Jadi di sini ada arkes tangin 0,087. Maka diperolehlah sudut pergeseran eretan atasnya 4,97 derajat. Nah, mudah bukan? Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang tabel trigonometri sudut istimewa. Ini harus dihafalkan ya. Nah, gimana tuh cara membacanya? Nah, jadi perhatikan ini. Sinus 0 derajat nilainya 0. Sinus 30 derajat nilainya setengah. Sinus 45 derajat nilainya setengah akar 2. Sinus 60 derajat nilainya setengah akar 3. Sinus 90 derajat nilainya 1. Berikutnya kosinus. Kosinus 0 derajat nilainya 1. Kosinus 30 derajat nilainya setengah akar 3. Kosinus 45 derajat nilainya setengah akar 2. Kosinus 60 derajat nilainya setengah. Kosinus 90 derajat nilainya 0. Begitu selanjutnya ya. Insya Allah ini mudah dan pasti anak-anak bisa semua. Nah, ini baru sampai sudut 90 derajat. Nanti bisa dicari ya selanjutnya sampai sudut 360 derajat. Nah, bagaimana kalau sudutnya tidak istimewa? Seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan tabel trigonometri atau kita juga bisa menggunakan kalkulator ilmiah. Jadi sinus 0 derajat tadi 0 ya. Sinus 1 derajat 0,0175. Sinus 2 derajat 0,0349. Sinus 3 derajat 0,0523. Nah, begitu selanjutnya. Bisa ya, sangat mudah bukan?
Oke, selanjutnya kita masuk ke terapan trigonometri dalam bidang otomotif. Nah, selanjutnya kita akan belajar terapan trigonometri dalam bidang otomotif. Dalam mesin pembakaran dalam Perhatikan dengan gambar jumlah berikut silinder sebanyak ya. 6 buah Ini yang terbagi merupakan menjadi 2 baris gambar piston piston. dengan masing-masing barisan terdiri dari 3 buah piston. Disebut V karena kedua baris pistonnya terhubung dengan kruk as yang sama membentuk huruf V. Kemiringan antar barisnya bisa berkisar antara 45 hingga maksimal 120 derajat. Mesin ini juga kadang disebut mesin L jika sudutnya sebesar 90 derajat membentuk huruf L. Karena memiliki 6 silinder, agar pengapiannya seimbang, maka urutan pengapiannya terjadi setiap 120 derajat putaran kruk as. Urutan pengapian atau firing order pada mesin V6 sangat teratur. Nah, kira-kira hubungannya apa ya trigonometri dengan piston tadi? Penasaran kan? Oke ya, sebelumnya ini istilah-istilah yang akan kita gunakan untuk mengerjakan soal nanti. Oke, langsung saja ke contoh soalnya. Jadi ada sebuah mobil memiliki 3 liter engine S1 V6 yang beroperasi pada siklus 4 langkah pada putaran 3600 rpm. Rasio kompresinya adalah 9,5. Panjang connecting rod adalah 16,6 cm dan engine adalah tipe square, artinya B-nya sama dengan S. Pada kecepatan ini, sudut engkol pada akhir pembakaran adalah 20 derajat pada TMA. Nah, diminta untuk menentukan 6 soal berikut. Silahkan dibaca ya 6 soalnya. Oke, kita akan bahas satu demi satu dari 6 soal tadi. Yang pertama, kita akan mencari panjang diameter silinder dan panjang langkah. Untuk satu silinder dengan B-nya sama dengan S, kita harus cari dulu VD atau volume langkahnya. Jadi VD itu sama dengan volume total dibagi dengan 6. Sama dengan 3 liter dibagi 6, yaitu 0,5 liter atau 0,5 desimeter kubik. Dirubah ya menjadi 0,0005 meter kubik. Nah, dimasukin deh ke rumus VD-nya. Rumus VD sama dengan pi per 4 dikali B kuadrat dikalikan dengan S. Karena S-nya tadi sama dengan B, maka di sini menjadi B pangkat 3. Nah, diperoleh B pangkat 3 ini dikali silang 0,0005 dikali 4 dibagi pi, diperolehlah 0,00064. Berarti B itu adalah akar pangkat 3 dari 0,00064 diperolehlah 0,086 meter. Nah, B-nya itu sama dengan S ya, jadi 0,086. Selanjutnya, untuk kecepatan piston rata-rata, diketahui N putaran mesinnya 3600 rpm. rpm itu artinya per menit, kita rubah dulu per sekon sehingga di sini dibagi 60. Nah, S itu adalah panjang langkah. Panjang langkahnya tadi 0,086. Terus ditanya VAV-nya. VAV-nya 2 kali S kali N. S-nya tadi 0,086 dan S-nya 3600 dibagi 60 ya. Ketemulah VAV-nya 10,32 meter per sekon. Nah, selanjutnya untuk soal yang ketiga diminta mencari volume clearance satu silinder. Nah, diketahui rasio kompresi engine-nya ini ya 9,5, VD-nya tadi 0,0005 meter pangkat 3. Nah, dicari VC. Masukin ke rumus RC ini ya. Oke, kita masukin RC-nya tadi RC-nya tadi 9,5. Terus VD-nya 0,0005 sehingga ini dikali silang 9,5 VC. Nah, terus 9,5 VC ini dikurangi VC dipindah ya ke ruas kiri sehingga diperoleh 8,5 VC sama dengan 0,0005 sehingga VC-nya diperoleh 0,00059 meter kubik dirubah menjadi 59 cm kubik. Itulah volume clearance satu silinder pada mobil tersebut. Selanjutnya untuk kecepatan piston akhir ini ya rumus yang akan digunakan. Jadi S-nya tadi 0,086, lalu lengan engkolnya A, rumusnya S dibagi 2, diperoleh 4,3 cm, R kecilnya 16,6,
R besarnya itu R kecil dibagi A diperoleh 3,86. Masukin ke rumus VP per VAV-nya. Nah, dimasukin Pi per 2 dikali sin 20 derajat. Ini ya, sudah urut ya. Ini sinus 20 derajat 0,34, kosinus 20 derajat 0,94, dan selanjutnya ini hitungannya. Nah, diperolehlah 0,67 dari hitungan ini dikalikan dengan ini, dikali silang dengan VAV-nya. VAV-nya tadi kan kita sudah peroleh ya sebelumnya 10,32. Sehingga diperoleh VP atau kecepatan piston pada akhir pembakarannya 6,92 meter per sekon. Mudah ya? Oke, yang kelima, jarak piston yang ditempuh dari TMA pada akhir pembakaran. Diketahui dulu tuh, A-nya 0,043 meter, R-nya 0,166 meter. Jarak piston itu sama aja dengan posisi piston ya, rumusnya itu. Nah, kita masukin deh, A-nya 0,043, kosinus 20 dikali dengan kosinus 20. Ini ya nilainya, kosinus 20 0,94. Lalu ini R kecilnya 0,166, kalau dikuadratkan nilainya segini dikurangi dengan ini. Nah, selanjutnya ketemulah S-nya 0,206 meter. Jadi jarak dari TMA-nya rumusnya X sama dengan R tambah A dikurang S. Jadi diperolehlah 0,3 cm. Itulah jarak piston yang ditempuh dari TMA pada akhir pembakaran. Nah, selanjutnya yang keenam, volume dalam ruang pembakaran. Diketahui dulu VC-nya tadi 59 cm, RC-nya 9,5, R besarnya 3,86. Nah, dicari V. Nah, rumusnya V per VC ya. Ini rumusnya 1 ditambah setengah dikali RC dikurang 1 dikali R besar ditambah 1 dikurang kosinus theta dikurangi dengan akar dari R besar kuadrat dikurang sinus kuadrat theta. Oke, dimasukin RC-nya dimasukin 9,5, R besarnya 3,86, terus kosinus theta-nya jadi kosinus 20, dihitung ya. Nah, sehingga diperoleh V per VC-nya tuh 1,32. Nah, ini dikali silang juga. Jadinya V itu adalah 1,32 VC. VC-nya tadi berapa? 59. Nah, jadi di sini diperoleh 77,9 cm3. Nah, ini dirubah menjadi meter kubik ya. Nah, jadilah volume dalam ruang pembakaran mobil tersebut adalah 0,00000779 meter kubik. Nah, jadi matematika, khususnya trigonometri, itu benar-benar sangat bermanfaat ya di berbagai macam bidang dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita harus semangat, harus sungguh-sungguh untuk belajar. Oke, gitu aja untuk pertemuan hari ini ya. Nah, ini tugasnya. Carilah matematika terapan di berbagai bidang, boleh bidang apa saja yang kalian temukan, sertakan gambar pendukungnya ya. Dan nah, ini nih seru nih, carilah tokoh matematika beserta rumus yang ditemukannya. Jangan lupa ya, kirim ke WA Ibu. Jangan lupa juga tuliskan nama kelas, hari dan tanggal saat mengirimkannya. Semoga ilmunya bermanfaat, teruslah belajar dan jangan menyerah. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.